Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wassalamuhu ala rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepadanya. Pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian kita sebagaimana biasanya di hari Sabtu ba'da salat subuh. Kita masih melanjutkan tafsirul juz'il amma atau tafsir juz'il thalathin, tafsir juz 30 atau juz amma, dan pembahasan kita telah sampai di suratul Ghasyiyah. Kita akan masuk kepada pembahasan tafsir surah Al-Ghasyiyah. Di dalam buku ini atau kitab ini, dari kitab At-Tashil li Ta'wil Tanzil, muallif akan menyebutkan ayat pertama sampai ayat ke-7 dan menjelaskannya secara ringkas dengan metode tanya jawab. Kita akan lihat dulu beberapa penjelasan secara bahasa. Suratul Ghasyiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naron hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'. Ayat pertama sampai ayat ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Hal ataka hadithul ghasyiyah. Ya, setelah bismillahirrahmanirrahim. Adapun tentang bismillahirrahmanirrahim sudah berlalu pembahasannya ya. Di ayat yang pertama dari surat Al-Ghasyiyah ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan bentuk pertanyaan. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Hal adalah isim istifham, ya, yang mengandung makna pertanyaan. Apakah hal? Ataka hadithul ghasyiyah. Hal itu tadi apa? Isim istifham. Ataka, ya, ini gabungan dari fi'il dan isim sebagai maf'ulnya, ya, sebagai objek. Ka di situ dalam ilmu nahwi disebut sebagai dhamir. Ya, dhamir nasab muttasil maf'ulun bih au fi mahalli nasbin. Dia sebagai objek. Ata aslinya itu terpisah. Ata artinya datang. Jaa. Apakah telah datang kepadamu? Ka itu anta maknanya. Ya, apakah telah datang kepadamu hadithul ghasyiyah? Hadithul ghasyiyah ini dalam ilmu nahwi atau ilmu nahwu disebut sebagai fa'il, objek. Ya. Sebagai fa'il, sebagai pelaku, afwan. Ya, sebagai pelakunya. Apakah telah datang kepadamu hadis, yaitu cerita, kabar, berita tentang al-ghasyiyah. Al-ghasyiyah ini dari fi'il ghasyiya yaghsha, artinya meliputi. Makanya antum akan dapati ayat seperti wal laili idza yaghsha, dan apabila malam itu menyelimuti. Ya, diambil dari ghasyiya yaghsha, diambil isim fa'ilnya ghasyin dengan tak marbutohnya, ghasyiyatun. Ghasyiyatun, ya, ini sesuatu yang meliputi. Dan nanti akan disebutkan apa makna ghasyiyah ini. Karena secara bahasa maknanya adalah meliputi, ya,
menaungi ataupun menyelimuti, yang semakna dengan itu. Itu makna ghasyiya yaghsha. Nah, ini dia ayat yang pertama, hal ataka haditsul ghasyiyah, apakah telah datang kepadamu. Nah, ka-nya di sini anta khitab ataupun mukhatabnya di sini pun nanti ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah yang diseru ini hanyalah Nabi Muhammad SAW ataukah setiap insan? Intinya ka di sini anta. Apakah telah datang kepadamu cerita ataupun berita tentang al-ghasyiyah? Apa itu al-ghasyiyah? Nanti kita akan sebutkan beberapa penjelasan para ulama tentang makna al-ghasyiyah secara syar'inya atau istilah. Secara bahasa sudah kita fahami. Ayat yang kedua, wujuhun yauma idzin khasyi'atun. Wujuhun ini sebagai mubtada. Kalau ada yang bertanya, loh kok mubtada itu seharusnya kan ma'rifah, beralif lam lah bahasanya kita ya. Ini kok dia nakirah? Ya, dalam ilmu nahwu lagi dikatakan, ya, dijelaskan di sana ketika antum belajar tentang ilmu nahwu, maka mubtada itu boleh nakirah apabila disifati, ada sifatnya. Dan sifatnya itu ada pada khasyi'ah. Ya, wujuhun khasyi'atun. Nah, maka boleh dia menjadi mubtada. Mana khabarnya? Tasla di ayat yang keempat. Itu khabarnya. Khabarnya merupakan jumlah fi'liyah. Kalimat fi'il berupa tasla. Tasla itu bermakna tadkhulu, masuk ya. Tadkhulu naron, tasla naron hamiyah. Taib. Itu sedikit yang udah belajar nahwu lah, tahulah ya. Wujuhun, wajah-wajah, yauma idzin dzaraf, keterangan waktu. Wajah-wajah pada hari itu khasyi'atun, ya. Khasyi'a yakni tunduk, terhina. Makanya kita diperintahkan untuk khusyuk di dalam ibadah, dalam solat, yaitu merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah Ta'ala, tidak mikir yang lainnya. Itulah dia khusyuk. Khusyuk itu ketundukan, penghinaan diri di hadapan Allah, merasa diri ini rendah di hadapan Allah, bukan merasa besar. Kalau merasa besar itu namanya kibr, sombong. Makanya dia menolak kebenaran dari Allah. Tapi kita khusyuk. Nah, wajah-wajah pada hari itu khasyi'ah, tapi makna khasyi'ah ini dibawakan kepada makna yang buruk. Karena nanti akan disebutkan tasla naron hamiyah, itu khabarnya. Wajah-wajah yang penuh kehinaan hari itu masuk ke dalam neraka yang hamiyah. Hamiyah ini panas. Hamiyah dari fi'il hamiyah. Makanya dikatakan penyakit demam dalam bahasa Arab apa? Humma, ya, panas. Humma. Dan demam itu yang menimpa seseorang itu adalah bagian dari panas api neraka yang dikirimkan oleh Allah Ta'ala kepada hambanya untuk menggugurkan dosa bagi orang-orang yang beriman. Ya, demam itu adalah bagian kecil dari panasnya api neraka yang dikirimkan untuk ya mengujinya dan menggugurkan dosanya. Taib, wujuhun yauma idzin khasyi'ah, wajah-wajah pada hari itu dalam keadaan terhina. Amilatun nasibatun, amilah. Nanti juga akan disebutkan oleh beliau di sini ya. Kita secara bahasa juga kan kita sebutkan amilah dari kata amila, amal. Itu seorang yang beraktivitas ya, beramal. Nasibah bermakna ta'ibah, capek, lelah. Amalan yang melelahkan. Tasla naron hamiyah, wajah-wajah yang akan masuk ke dalam neraka. Tasla naron, ya ini tadkhulu naron. Naron hamiyah, neraka yang panas. Tusqa dari fi'il saqa yaski, memberi minum. Tusqa berarti diberi minum. Ya, tusqa min ainin aniyah, akan diberi minum dari mata air yang panas pula. Aniyah, yang mencapai puncak panasnya. Aniyah itu mencapai puncak paling panas. Ya, sangat panas sekali. Laisa lahum ta'amun, tidak ada lahum, yakni lam tamlik, tidak ada bagi mereka ta'am, makanan. Pada waktu itu di nar hamiyah tadi, neraka yang begitu panasnya, mereka diberi minum dari air yang sangat panas dan tidak ada makanan bagi mereka illa ta'amun min dori. Itu ada sesuatu yang mahdzuf ya istilah nahwunya.
illa min dhari, yani illa ta'amun min dhari. Tidak ada makanan bagi mereka kecuali makanan dari dhari. Dhari ini adalah jenis rerumputan tumbuhan yang kering tapi berduri, yang biasanya hewan-hewan ternak itu enggak mau makannya. Mau enggak itu hewan ternak makannya? Ya, rerumputan tumbuhan berduri lagi kemudian kering, kerontang. Itu kan berarti tambah tajam durinya. Nah, itu binatang ternak enggak mau makan itu. Jenis rumput, ada enggak jenis rumput begitu ya? Yang berduri, sangat tajam durinya, itu tidak akan dimakan oleh hewan ternak. Ya, jadi tidak ada makanan bagi mereka melainkan dhari'. La yusminu, makanan yang tidak menggemukkan. Di dunia saja dhari' itu enggak bisa menggemukkan hewan ternak. Lalu gimana itu diberikan kepada manusia? Ya, menyiksa dan enggak bisa menggemukkan. Ya, itulah dia jenis makanannya. La yusmin, makanan dhari itu enggak bisa menggemukkan manusia yang ada di neraka. Wala yughni min ju', dan tidak pula bisa menghilangkan ju', tidak bisa menghilangkan rasa lapar. Mereka lapar, penduduk neraka itu. Mau makan tidak ada makanan kecuali dhari. Yang mana dhari ini sendiri adalah jenis tumbuhan yang berduri dan kering. Jika dimakan itu ya pasti nyangkut di kerongkongan. Tapi mau gimana lagi, nggak ada makanan yang lain. Mereka harus memakannya. Mereka pun memakannya dengan rasa sakit, tersiksa, yang tidak menggemukkan badan mereka. Ya, tidak pula menghilangkan rasa lapar. Inilah siksaan. Ya, yang sekiranya di dunia saja hewan saja nggak mau makan dhari ini. Ada nggak hewan, kambing atau sapi itu makan dhari? Makan rumputan berduri yang kering itu dipilihnya yang berduri-duri dimakaninya. Tidak akan mau. Kalaupun dia makan itu akan menyiksa, akan melukai mulutnya dan tidak akan menggemukkan dia dan tidak akan menghilangkan lapar dari hewan ternak tersebut. Binatang tidak mau, tapi ini diberi makan kepada manusia. Namun manusia di dalam api neraka, di neraka jahanam. Na'udzubillah. Baik. Kita lihat di sini. Kata beliau, "Udhkur ma'na ma yali." Sebutkan makna kalimat berikut ini: al-ghasyiyah, khasyi'ah, 'amilah, nasibah, tasla, aniyah, dhari'. Nah, ini beliau akan menyebutkan beberapa kalimat yang penting saja, enggak semuanya, dari ayat pertama sampai ayat ke-7 yang kita bacakan tadi. Bisa dilihat di diagramnya ya, tabelnya. Al-kalimah maknaha. Al-kalimah al-ghasyiyatu. Apa al-ghasyiyah? Kata beliau al-qiyamah, as-sa'ah, an-nar. Jadi makna al-ghasyiyah tadi kalau secara bahasa adalah sesuatu yang meliputi, menyelimuti, membuat gelap sesuatu, ya, menguasai sesuatu, itu yaghsha. Tapi yang dimaksud dalam ayat ini al-ghasyiyah adalah al-qiyamah. Hal ataka haditsul ghasyiyah, apakah telah datang kepadamu berita tentang hari kiamat, kejadian hari kiamat, as-sa'ah. Jadi nama-nama hari kiamat itu banyak dalam Al-Quran. Ya, Sokhah, Tomah, Ghasyiyah, Sa'ah, Haqqah, itu nama-nama kiamat semua. Ya, kiamat itu nama-namanya semua. Fa idza ja'ati Tomatil Kubra, ya, Sokhah, Ghasyiyah, ini salah satu di antaranya. Al-Qiyamah, Sa'ah. Bisa juga bermakna nar. Al-Ghasyiyah itu bisa bermakna nar karena apabila api itu sudah sangat besar, dia akan menyelimuti, ya atau tidak? Begitulah api, sifat api yang sudah puncak panasnya itu sampai jilatannya itu kan tidak terlihat. Dia seperti bening, gitu ya, seperti fata morgana tapi menghanguskan. Begitulah api kalau sudah sangat panas, apalagi jenis api yang dia hitam, sifatnya hitam. Seperti api bahan penciptaan jin, ya, bahan penciptaan jin itu dari jenis api yang sudah puncak panasnya, udah di ujungnya, di lahapnya itu, lahib, jilatan nyalanya itu yang sudah di ujungnya, itu kan sangat panas. Itu yang bisa membuat bakar. Ada gitu ya, yang gini, jilatan api itu. Nah, penciptaan jin dari itu diambil. Taib. Khasyi'ah, makna khasyi'ah dzalilah, yakni terhina, tertunduk, terhina. Ya, dzalil, tazallul, al-ibadah at-tazallul. Makanya dikatakan definisi ibadah adalah ketundukan. Itulah dia ibadah. Al-ibadah huwa
ya, at-tazallul, sebuah ketundukan, penghinaan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amilah minal amal, yang dimaksud amilah adalah bagian dari amal, ai annaha ta'mal, bahwasanya dia beramal. Nasibatun, nasibah yakni mat'abatun, capek. Ya, nasibah ini melelahkan. Arhaqaha al-amalu wa at'abaha, yakni amal tersebut membuat dia capek, membuat dia ya kelelahan. Nanti kita sebutkan di sini makna nasibah. Tasla tadkhulu, taridu, tazuqu. Tasla itu bisa bermakna masuk, bisa bermakna datang, bisa bermakna mencicipi, tazuq. Ya. Tasla naron, ya dia akan mencicipi dan merasakan neraka yang panas. Aniyah. Nah, ini aniyah tadi. Tusqa min ainin aniyatin. Dia akan diberi minum dari mata air. Ain itu mata air yang aniyah. Apa itu aniyah? Balagha harruha a'lahu wa nihayatahu wa muntahah. Panas yang mencapai puncak ketinggian panasnya, dia sudah paling panas, itulah dia aniyah. Jadi kalau air itu dipanaskan sepanas-panas-panasnya, nah itulah dia aniyah namanya. Ya. Wastawat nadijat, ya sampai benar-benar di puncak panasnya. Taib, dori'un. Adapun makna kalimat dori', nabatun dzu syauqin, tumbuh-tumbuhan yang berduri. Itulah dia dori. Jadi dori itu adalah tumbuh-tumbuhan, segala jenis tumbuhan yang berduri. Ya, tumbuhan-tumbuhan yang berduri, rerumputan atau apapun yang tumbuh di permukaan bumi ini dari tanaman dan dia berduri, yang kecil sampai duri yang paling besar, dia dikatakan dori. Ya, yuqalu lahu asy-syabraq. Ada juga yang mengatakan makna dori yakni asy-syabraq wa huwa sammun minas sumum, yaitu tumbuhan beracun. Ya, ada yang mengatakan dori ini adalah tumbuhan-tumbuhan yang beracun. Wa huwa ta'amun min syarrin wa akhbathi anwa'it ta'ami fa idza yabisa qila lahu dori. Ya, maka ini merupakan jenis makanan yang paling buruk, jenis makanan yang paling jelek, akhbathu anwa'it ta'am, jenis makanan yang paling buruk. Fa idza yabisa, apabila dia tumbuhan ini mengering, maka dikatakanlah dia dori. Jadi kalau ada tumbuhan-tumbuhan yang berduri, berbahaya, beracun dan mengering, dia dikatakan dori. Itulah makanan penduduk neraka ini. Yang mana hewan-hewan ketika di dunia tidak mau mengkonsumsi jenis tumbuhan seperti ini. Taib. As-su'al, pertanyaannya di sini sebagai penjelasan, manil mukhatabu biqaulihi ta'ala hal ataka hadithul ghashiyah udhkur ma'naha bimazidin minal idah. Siapakah yang diseru dari firman Allah Ta'ala ini? Hal ataka, apakah telah datang kepadamu cerita atau berita tentang al-ghashiyah? Siapa yang dimaksud? Ataka, mu, telah datangkah kepadamu? Itu namanya mukhatab, yang diajak bicara. Siapa yang dimaksud di sini? Sebutkan maknanya dan tambahan faedahnya atau penjelasannya. Maka kata beliau, al-jawab, al-mukhatabu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali diseru dalam ayat tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wakila, ada yang berkata innal mukhataba umumul insan. Ada pula yang berkata bahwa yang diajak bicara di sini secara umum semua manusia secara umum insan. Ya, siapapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan manusia, maka masuk dalam kandungan ayat ini. Apakah telah datang kepadamu berita tentang al-ghashiyah? Nah, ini dia al-ghashiyah. Amma ma'naha faminal ulama'i man qala hal huna bima'na qad. Adapun makna hal ataka hadithul ghashiyah, di antara ulama ada yang berkata maknanya adalah bermakna qad. Hal di situ qad, sungguh telah datang kepadamu ya Muhammad berita tentang al-ghashiyah. Ya, qad ataka hadithul ghashiyah. Ada ulama yang berkata demikian, bahwasanya maknanya sebenarnya adalah menyebutkan ya takkid,
sungguh telah datang kepadamu berita tentang al-ghasyiyah. Wa minhum man qala innal istifhama huna li laftin nadhari wa shiddati ta'ajjubi. Tapi ada pula para ulama yang mengatakan bahwa makna hal ataka haditsul ghasyiyah, istifham di sini, bentuk pertanyaan di sini hanyalah untuk menarik perhatian. Ya, tujuannya adalah apa? Li laftin nadhar, supaya menarik perhatian. Sudah sampai enggak berita ini? Gimana beritanya? Kan begitu ya. Jadi itu namanya syiddatu ta'ajjub, supaya membuat seorang itu bertambah berkeinginan untuk mengetahuinya. Ya, supaya perhatian dengan apa yang akan disampaikan. Wa minhum man qala, di antara ulama ada pula yang berkata, innal ma'na illam yakun wasala ila ilmika haditsul ghasyiyah faha huwa haditsul ghasyiyah. Ada pula yang berkata, para ulama, bahwa maknanya adalah jika belum sampai kepadamu ilmu tentang berita ghasyiyah, nah inilah dia berita ghasyiyah. Nah gitu ya, seakan-akan seperti itu. Kalau belum sampai kepada pengetahuanmu tentang berita ghasyiyah, nah inilah akan diberitakan tentang al-ghasyiyah. Wa ba'du ma yakunu 'indal qiyamah, ya, dan sebagian apa yang akan terjadi saat hari kiamat. Nah, ini sebagian yang terjadi nanti di hari kiamat diceritakan di dalam al-ghasyiyah ini, surat al-ghasyiyah ini. Taib, wallahu a'lam. Berikutnya itu jelas dia tentang hal ataka haditsul ghasyiyah. Kemudian limadza summiyatil ghasyiyah bil ghasyiyah? Lalu kenapa dinamakan dia al-ghasyiyah? Tadi secara bahasa makna ghasyiyah yaghsha, ya, ghasyin, jadi dia isim manqus, ya, ditambah dengan ta marbutuh ghasyiyatun. Kenapa dikatakan dia al-ghasyiyah? Jawabnya, taqaddama anna minal ulama'i man dhahaba ila anna al-ghasyiyah hiyal qiyamah. Sudah berlalu di antara para ulama ada yang berpendapat bahwa makna al-ghasyiyah adalah al-qiyamah, kejadian hari kiamat. Ya, sebagian kejadian hari kiamat. Wa minhum man qala, tapi sebagian ulama ada juga yang berkata, innaha nar, sesungguhnya makna al-ghasyiyah adalah api neraka. Hal ataka haditsul ghasyiyah, apakah telah datang kepadamu berita al-ghasyiyah, yakni berita tentang kejadian yang ada di dalam api neraka. Ammal ladzina qalu innal ghasyiyah al-qiyamah, adapun mereka para ulama yang mengatakan ghasyiyah adalah al-qiyamah, faqalu, mereka berkata, qad utliqa 'alaiha al-ghasyiyah li'annaha takhshan nas bil ahwal. Alasan para ulama menafsirkan makna ghasyiyah adalah qiyamah karena secara mutlak nanti pada hari kiamat, ya, pada hari kiamat atau hari kiamat itu ghasyiyah tadi akan meliputi manusia dengan ahwal. Ahwal itu berbagai macam keguncangan, ketakutan. Ya, karena manusia nanti pada hari kiamat diliputi oleh kejadian-kejadian kiamat, huru-hara hari kiamat, ketakutan, keguncangan, gitu ya, kegelisahan. Nah, ini akan menyelimuti manusia pada hari itu, siapapun itu. Sampai-sampai Nabi SAW pun merasa takut dengan kejadian hari kiamat. Nah, sehingga para ulama beralasan bahwa makna al-ghasyiyah adalah al-qiyamah, karena nanti pada hari kiamat manusia diliputi dengan berbagai macam ahwal. Wa ammal ladzina qalu innahan nar, adapun ulama yang mengatakan makna ghasyiyah adalah neraka, faqalu li annaha taghsha wujuhan nas, karena neraka nanti apinya itu akan meliputi wajah-wajah manusia. Ya, akan menyelimuti wajah-wajah manusia, jilatan apinya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Ibrahim ayat 50, wa taghsha wujuhahumun nar, dan api neraka akan meliputi wajah-wajah mereka. Ya, taghsha, nyelimutin. Jadi menjilat-jilat wajah mereka. Auzubillah. Ai tughatti wujuhahum bilafhiha walahibiha. Maksudnya apa? Jilatan api itu akan menutupi wajah-wajah mereka sehingga mereka sulit untuk melihat ke sana kemari karena di hadapan wajah mereka ada api yang besar.
Ya kita saja di dunia, kita mungkin pernah mengalami bagaimana tiba-tiba api menyembur di depan, ya kan, sehingga bulu matanya atau alis mata ini keriting kan gitu ya. Ya itu gelap langsung kan seperti itu. Jadi diliputin oleh api. Ya, wa taghsha wujuhahumun nar. Sehingga para ulama mengatakan makna ghasyiyah itu adalah an-nar, yaitu api neraka. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, lahum min jahannam mihadun wa min fawqihim ghawash. Masyaallah. Surah Al-A'raf ayat 41. Bagi penduduk neraka, di dalam neraka jahanam, mereka akan diberikan mihad. Mihad itu seperti tikar yang panas. Sangat panas. Mereka diletakkan, ditidurkan di situ. Min fawqihim ghawash. Kemudian mereka diselimuti dengan selimut panas lagi. Ya, kalau kita di dunia merasakan seperti itu, mateng ya kan. Bawah panas, atas panas, open kan gitu ya. Nah gitu. Ya, mihad itu bagian bawah yang dipanaskan, ghawash itu selimutnya. Mihad itu tikar, semacam tikar yang panas, kemudian dikasih selimut di atasnya panas. Na'udzubillah, na'udzubillah. Waqtar at-Tabari rahimahullah at-ta'mim. Sementara Imam At-Tabari lebih memilih maknanya secara umum. Maksudnya an-nar wal qiyamah kilahuma ghasyiyah, bahwasanya nar bisa dikatakan ghasyiyah, hari kiamat juga bisa dikatakan ghasyiyah, dua-duanya bisa. Faqala rahimahullah, berkata rahimahullah At-Tabari, ya Allah subhanahu lam yukhbirna annahu ana ghasyiyatal qiyamah wala annahu ana ghasyiyatan nar. Karena Allah Ta'ala sendiri tidak mengabarkan kepada kita apakah maksudnya ghasyiyah ini kiamah ataukah maksudnya ghasyiyah ini nar. Ya, wakiltaha ghasyiyah, maka kedua-duanya bisa dimaknai dengan ghasyiyah, kata Imam At-Tabari. Ya, wakiltaha ghasyiyatun ghasyiyatu hadhihi taghsyan nas. Kedua-duanya bisa dimaknai ghasyiyah yang meliputi manusia bil bala, dengan berbagai macam bala, wal ahwal wal kurub, berbagai macam ketakutan ya dan kegelisahan. Wa hadhihi taghsyal kuffar bil lafhi fil wujuh. Demikian juga ya ghasyiyah ini akan menyelimuti orang-orang kafir dengan jilatan api yang menyambar-nyambar di wajahnya. Wa syuwadz wan nuhas. Demikian juga syuwadz, nuhas, ya syuwadz ya api yang sangat panas ya. Nuhas yaitu seperti tembaga yang dipanaskan. Fala qaula fi dzalika as-sahha min ay yuqal kama qala jalla thana'uhu wa ya'ummul khabaru bidzalika kama ammahu wallahu a'lam. Jadi intinya beliau di sini lebih merojihkan bahwasanya makna kedua-duanya itu bisa dibawakan kepada makna ghasyiyah. Makna ghasyiyah ini bisa bermakna nar, yang dimaksud adalah neraka, api neraka jahanam ataupun api neraka secara umum. Bisa juga yang dimaksud al-ghasyiyah adalah kejadian-kejadian atau huru-hara di hari kiamat yang membuat manusia ketakutan. Taib. Berikutnya kata beliau, soal alladzi la yakhsha'ullah, alladzi la yakhsha'u lillah fi dunya yakhsha'u raghman anhu fi ukhrahu. Waddih dzalika. Pertanyaannya, orang yang tidak tunduk kepada Allah di dunia, maka mau tidak mau dia akan tunduk nanti di hari akhiratnya. Jelaskan. Ya, maksudnya kalau ada seorang yang tidak tunduk kepada Allah, tidak patuh, ya tidak merasa rendah di hadapan Allah semasa di dunia, maka mau tidak mau nanti di akhirat dia harus patuh dan tunduk kepada Allah. Coba jelaskan, kata beliau. Maka al-jawab, idahuhu, penjelasannya, annalladzi yakhsha'u lillah wa yakhdu'u lahu wa yadhullu nafsahu lillahi fi dunya yu'amminuhu Allahu fi ukhrahu. Bahwa orang-orang yang khusyuk tunduk kepada Allah, patuh kepadanya, merendahkan dirinya hanya kepada Allah semasa di dunia, nanti di hari akhirat Allah Ta'ala akan memberikan rasa aman kepadanya. Ini buah dari ketundukan semasa di dunia. Allah Ta'ala akan memberikan rasa aman baginya di hari akhiratnya. Walladzi la yakhsha'u lillah,
wala yarka'u lahu wala yasjudu. Adapun orang-orang yang tidak tunduk kepada Allah semasa di dunia, tidak pula mau menundukkan kepalanya di dalam ruku', tidak mau menundukkan kepalanya di dalam ibadah salat, tidak mau sujud, yakunu dzalilan fi ukhrahu, maka dia akan terhina nanti di hari akhiratnya. Kama qala ta'ala an ahlin nar, sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang penduduk neraka. Wujuhu yawma idin khashi'ah, wajah-wajah mereka pada hari itu penuh dengan kehinaan. Nah, inilah orang yang enggak pernah tunduk semasa di dunia, nanti ditundukkan sama Allah pada hari kiamat dengan kehinaan. Amilatun nasibah, beramal dengan susah payah, tasla naron hamiyah, akan masuk ke dalam neraka yang sangat panas. Baik, itu dia. Berikutnya soal mata hadal amalu wan nasabu al madhkurani fi qoulihi ta'ala amilatun nasibah. Kapankah terjadinya amal dan nasab? Amilatun nasibatun, amalan yang sangat melelahkan. Kapan ini terjadi? Maksudnya di dunia ataukah di akhirat? Ya, sifat amal yang melelahkan ini terjadi di dunia ataukah di akhirat? Berbeda pendapat ya, atau berbeda tafsiran para ulama dalam menjelaskan ayat ini. Sehingga kata beliau di sini, al-jawab li ahli ilmi fi dzalika aqwal. Dalam membahas ini para ulama atau ahlul ilmi ada beberapa pendapat. Ahaduha, pendapat yang pertama, anna hadzal amalan nasaba, anna hadzal amala wan nasaba ay at-ta'ab. Maksud nasab di sini amalan yang ta'ab, capek, melelahkan. Yaumal qiyamah, yang dimaksud di sini adalah aktivitas yang melelahkan yang akan terjadi nanti di hari kiamat, melelahkan. Terutama bagi ahlun nar, bagi para penduduk neraka, capek karena begitu terus diulang, letih, capek. Bahkan mereka pengennya binasa, tapi nggak bisa. Ya, ibaratkan kalau udah seorang misalnya cuci piring lah kan begitu. Oh, sisa 10 piring lagi. Selesai. Tiba-tiba datang lagi satu ember besar lagi, piring lagi. Waduh, enggak selesai ini, cuci lagi. Selesai, datang lagi. Kira-kira gimana itu? Melelahkan, ya? Capek sekali. Taib. Nah, para ulama di pendapat yang pertama ini mengatakan bahwasanya amilatun nasibah, aktivitas amal yang sangat melelahkan ini di yaumil qiyamah, nanti terjadinya di hari kiamat. Ini catatan kaki sangat panjang ya. Ini sudah intinya, sudah saya baca. Intinya beliau ingin menjelaskan beberapa akwal para ulama secara panjang lebar. Kita melihat yang disimpulkan beliau saja. Ya. Jadi anna hadzal amala wan nasaba ay ta'ab yaumal qiyamah. Wal muradu, dan yang dimaksud di sini pada hari kiamat, amalan yang aktivitas yang melelahkan ini, wal muradu anna ashaba hadhil wujuh al khashi'ah, bahwa para pemilik wajah-wajah yang penuh kehinaan ini, ya'maluna wa yansabuna finnar, mereka akan beramal, beraktivitas dan melelahkan di neraka. Nah, itu dia. Ini tafsiran para ulama dari pendapat yang pertama, bahwa wujuhun yauma idin khashi'ah, yakni ashabul wujuhil khashi'ah ini, para pemilik wajah yang akan dihinakan oleh Allah Ta'ala ini pada hari kiamat, mereka akan beraktivitas dengan aktivitas yang sangat capek sekali, melelahkan. Amilatun nasibah, karena ini tadi na'at sifat kan gitu ya, wujuhun khashi'atun amilatun nasibatun, baru khobarnya tasla naron, yang akan masuk ke dalam neraka, wajah-wajah yang akan masuk ke dalam api neraka. Tasla dengan dhamir mustatir takdiruhu hiya, kembali kepada wujuhun ya, khashi'atun amilatun nasibatun tasla naron hamiyah. Nah, ini yang dimaksud. Ay annahum qad arhaqahum al-amalu wa at'abahum finnar. Maksudnya aktivitas di neraka itu akan menghinakan mereka, akan membinasakan mereka, membuat capek mereka. Jadi dikasih aktivitas di neraka itu nanti, dikasih aktivitas. Sebagaimana di masa dunia juga ada banyak aktivitas yang melelahkan.
baik itu aktivitas ketaatan atau aktivitas kemaksiatan, kemungkaran. Baik. Fa in qala qail, kalau ada yang berkata, fama huwa hadzal amal alladzi ya'malunahu finnar. Kalau ada yang bertanya, apa aktivitasnya penduduk neraka sehingga melelahkan mereka di dalam neraka itu? Qulna, maka kita katakan, inna minhuma dzakarahullahu tabaraka wa ta'ala fi qoulihi. Di antaranya apa yang Allah tabaraka wa ta'ala sebutkan di dalam beberapa ayat dalam surat Al-Mudaththir ayat 17, saurhiquhu su'uda. Ya. Saurhiquhu su'uda, aku akan membuat mereka itu atau menimpakan kepada mereka su'uda. Su'uda itu sesuatu yang terus meningkat. Jadi tambah capek, tambah berat, tambah berat, tambah berat, itu su'uda. Karena su'ud itu dari su'ida itu artinya meningkat, menaik. Wa fi qoulihi subhanah, firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya dalam surat Al-Jin ayat 17. Wa man yu'rid an dzikri rabbih, siapa saja yang berpaling dari peringatan Rabbnya, yaslukhu adaban sa'ada. Sa'ada, adaban sa'ada. Ya, makanya lift itu kan bahasa Arabnya kan mis'adah. Ya, lift karena dia naik kan gitu ya, mis'adah, sesuatu yang bisa naik. Taib. Siapa saja yang berpaling dari peringatan Rabbnya, maka Allah akan melemparkan dia kepada siksaan yang terus tambah berat, ya, tambah meningkat. Fayas'adu. Ya, maksudnya apa? Tambah meningkat siksaannya. Itulah aktivitas penduduk neraka. Makanya dikatakan amilatun nasibah, aktivitas amal yang capek sekali, melelahkan. Ya, naik terus. Wayahbitu finnar, dia akan dilemparkan masuk ke dalam api neraka sampai neraka paling bawah. Wayarfa'uhu lahibuhu, kemudian lahib itu jilatan api itu akan menjilat-jilat ila a'laha. Jadi penduduk neraka itu dilemparkan ke bawah karena neraka itu kan dia ke bawah. Darokat dia dikatakan ya. Beda kalau surga itu kan darajat. Darajat itu ke atas. Darokat. Makanya innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Dark dal rokaf darokat. Jadi tingkatan neraka itu ke bawah. Semakin bejat semakin ke bawah. Yang paling bejat kan munafik. Ya kan? Makanya dia di kerak paling bawah. Ya. Sehingga seperti yang pernah saya sampaikan juga ya, para ulama atau sebagian para ulama menyebutkan bahwa posisi api neraka itu dengan ijtihad mereka, posisi neraka itu di bawah bumi gitu ya. Di bawah bumi, lapis bumi 7 yang paling bawah. Mereka juga menyebut dalam surah Al-Mutaffifin itu apa? Sijjin. Kan itu ya, Illiyin itu di sana di atas langit ke-7. Surga Allah Ta'ala, Illiyin, Sijjin di bawah, paling bawah bumi. Sehingga panasnya itu kalau di siang hari meluap ke atas. Ya, meluap ke atas panasnya. Panasnya neraka jahanam. Makanya dilarang kita sholat ketika matahari tepat di atas kepala. Kenapa? Kan enggak boleh ya sholat sunnah yang mutlaqah ketika matahari pas di atas kepala. Kenapa? Ada yang tahu? Ada yang ingat hadisnya? Karena pada saat itu neraka jahanam sedang dipanaskan lagi. Jadi setiap matahari itu di atas kepala kita itu matahari neraka jahanam itu dipanaskan oleh Allah sehingga uapnya itu naik ke atas. Ya, faihi jahannam. Abridu bis sholah, kata Rasulullah. Dinginkan waktu sholat zuhur. Kalau panas sekali itu dinginkan, tunggu, tahan dulu. Kenapa? Karena syiddatul har min faihi jahannam. Karena panasnya itu bukan sebatas dari panasnya cuaca biasa ini dari matahari, bukan. Ya, kalah panasnya matahari itu. Kalah panasnya. Itu dari luapan neraka jahanam, meluap panasnya itu ke atas. Panas yang ada di dunia ini kan cuma satu dari 70 panas yang Allah siapkan. Rasulullah kan mengatakan, narukum, yakni fid dunia, ya, juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Panasnya kalian ini hari ini, api yang ada di bumi ini, itu hanya satu bagian yang Allah Ta'ala berikan dari 70
panasnya neraka jahanam, 70 kali lipat lagi. Jadi panasnya neraka jahanam itu 70 kali lipat panas yang kita rasakan di dunia. Di dunia paling tinggi panasnya berapa? Hah? Besi aja bisa cair ya kan? Ya tidak. Kemarin aja kita ke Semeru itu, sisa jalan lavanya itu kan. Kata peneliti yang di sana, ada beberapa ini kita tanya, ada kan sisa lava yang lewat itu udah ketimbun sama debu-debu pasir itu ya. Itu dikorek 30 cm. Makanya kan terdengar dari jauh itu kan berasap itu ya. Itu mendidih airnya itu. Itu diukur panasnya itu bisa 600 derajat. Itu sisanya itu ya. Belum gimana lavanya itu ya. Berapa panasnya dunia itu? Panas yang ada di dunia ini bukan cuaca ya, tapi panas yang bisa menghanguskan. Panas sekali, bisa 1000, 2000, 3000. Masya Allah, itu baru satu. Kata Nabi kita SAW, narukum, api kalian itu di sini, di dunia itu baru satu. Min sab'ina juz'an min nari jahannam. Dari 70. Ya, 70 kali lipat dari panasnya neraka jahanam. Sampai-sampai para sahabat waktu itu mengatakan, ya Rasulullah, innaha lakafiyah. Satu bagian saja itu sudah menghanguskan. Itu sudah menghanguskan, ya. Lalu gimana lagi kalau 70? Jadi panas sekali ya neraka jahanam. Nauzubillah min azabi jahannam. Baik. Ya, jadi ini dia yang dimaksud amilatun nasibah kata ahlul ilmi dari pendapat yang pertama, ya. Nah, fayas'adu wa yahbitu finnar wa yarfa'uhu lahibuhu ila a'laha thumma yaghmuru fiha. Kemudian dia diliputi oleh api tadi. Wa hakadha wa yas'adu ala jibalin min nari finnar. Ya, sehingga dia pun akan naik kepada gunung-gunung yang berapi. Ya, nanti ya maksudnya besar sekali ya, besar sekali. Bahkan di dalam surat apa itu ya? Surat Al-Mursalat itu ya. Innaha tarmi bisyararin kal qasr. Ya, neraka itu pecahan apinya ada enggak bunga api itu? Itu syarat, itu bunga api. Bunga api neraka itu kal qasr, seperti istana. Bunga apinya ya. Itu ayat surat apa itu ya? Mursalat ya, betul ya. Ya, innaha tarmi, sesungguhnya neraka itu akan melemparkan bunga-bunga api kal qasr. Qasr itu istana, sebesar istana. Bukan sebesar masjid ini. Istana semana besarnya? Besar. Itu masih percikan apinya, masih bunga apinya. Belum inti api nerakanya ya. Nah, seperti itu Allah Ta'ala sebutkan. Innaha tarmi bisyarrin kal qasr. Baik. Wa min hadzal amal, kita bacakan selanjutnya, ini masih amilatun nasibah ya. Dan di antara amal yang dimaksud di sini amilatun nasibah, kathratu du'aihim ala anfusihim bisubur, ya ini banyaknya permintaan penduduk neraka atas diri mereka agar dibinasakan. Nah ini ya. Jadi ada yang memaknai amilatun nasibah bahwa penduduk neraka nanti di antara aktivitasnya yang paling banyak dan melelahkan itu mereka minta terus, minta dihancurkan, subur, yaitu minta dibinasakan. Terus mereka, ya Allah binasakanlah, binasakan saja kami, hancurkan kami, binasakan kami, hilangkan kami supaya enggak ngerasakan lagi. Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-14, la tad'ul yawma suburan wahida. Kalian tidak bisa, maksudnya tidak dikasih kesempatan untuk meminta hari ini, berharap untuk kebinasaan, wad'u suburan katsira, tapi mintalah kebinasaan yang banyak. Tidak bisa. Mereka hanya meminta satu kali saja kebinasaan, suburan wahidan, tidak bisa. La tad'ul yauma suburan wahidan. Ya, janganlah kalian berharap hari ini satu kali kebinasaan saja yang menimpa kalian, bahkan berharaplah untuk kebinasaan yang berulang-ulang banyak. Jadi terus berulang-ulang. Mereka minta dibinasakan, subur, yakni halak,
tapi tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu melelahkan. Ya. Wa min hadzal amal, ada pula yang menafsirkan amal yang dimaksud di sini muhajajatuhum li ba'dihimil ba'd fin nari wa la'ina ba'duhumul ba'dha fin nar. Ada yang mengatakan bahwasanya amal yang dimaksud di sini yang melelahkan, sebagian mereka saling berdebat dengan sebagian yang lain, yaitu penduduk neraka. Sebagian mereka saling melaknat kepada sebagian yang lain di neraka. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa id yatahajjuna fin nari, dan ketika mereka saling berbantah-bantahan di dalam api neraka. Fayaqulu du'afa lilladzina istakbaru, berkatalah orang-orang lemah kepada orang-orang yang sombong, yang telah menyesatkan. Inna kunna lakum taba'an fahal antum mukhnuna anna nasiban minan nar. Ya, orang-orang du'afa yang disesatkan ini berkata kepada orang-orang sombong, sesungguhnya kami bagi kalian ya membuat ya inna kunna lakum taba'an, bukan lelah ya, inna kunna lakum taba'an, kami ini kan pengikut kalian. Fahal antum mughnuna anna nasiban minan nar, mampukah kalian menyelamatkan kami sedikit saja dari api neraka ini? Bisakah kalian membebaskan kami dari api neraka ini? Ya, ini ya, orang-orang yang disesatkan akan berdebat kepada orang yang menyesatkannya. Nah, ini mereka disibukkan dengan ini, aktivitas amal yang melelahkan. Qala alladzina istakbaru, berkata orang-orang yang sombong tadi yang telah menyesatkan, inna kullun fiha, udah semua kita masing-masing udah di neraka aja. Innallaha qad hakama bainal ibad, sungguh Allah Ta'ala telah memutuskan hukum di antara hamba-hambanya. Jadi itulah jawaban mereka. Gak bisa menolong, gak bisa membantu, padahal semasa di dunia mereka lah yang mengajak kepada kesesatan. Tapi ketika di neraka mereka tidak bisa memberikan bantuan sedikit pun, justru mereka mengatakan inna kullun fiha, udah masing-masing kita, sesungguhnya masing-masing kita sudah di neraka, sudah terima ajalah, kan begitu. Wa kama qala ta'ala, demikian juga firman Allah Ta'ala, kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha, manakala satu umat, satu kaum itu nanti masuk ke dalam api neraka, maka mereka akan melaknat teman-temannya. Hatta idza iddaraku fiha jami'an, sehingga apabila mereka semua telah masuk ke dalam api neraka, qalat ukhrahum liulahum, berkatalah orang-orang yang terakhir masuk ke neraka tadi kepada orang yang pertama masuk, Rabbana haula'i adalluna, wahai Rabb kami, ini mereka ini orang-orang yang telah menyesatkan kami dulu. Fa'atihim adzaban di'fa minan nar, berikan kepada mereka siksaan yang berlipat ganda di neraka ini. Mereka yang menyesatkan kami ya Allah. Protes orang-orang yang disesatkan nanti. Ya, qala, maka Allah Ta'ala pun menjawab, likullin di'fun, masing-masing dilipat gandakan siksaannya, kata Allah. Walakin la ta'lamun, akan tetapi kalian tidak mengetahuinya. Jadi enggak ada bedanya, enggak ada alasan. Makanya disitulah kehati-hatian kita, jangan ikut-ikutan, kan begitu ya. Apalagi sekarang ini, ikut-ikutan mengucapkan selamat ini, selamat Natal, Tahun Baru, ikut-ikutan tasyabbuh. Ya, lihatlah ayat ini bagaimana orang yang ikut-ikutan ini ternyata siksaannya sama yang mempelopori keburukan tadi. Ya, sama, enggak ada. Allah, apa jawaban Allah? Qala likullin di'fun, masing-masing berlipat ganda siksaannya, sama. Enggak ada bedanya. Walaupun mereka beralasan, kan kami ditipu sama mereka, mereka yang menyesatkan kami, harusnya mereka dong yang lebih berlipat ganda. Enggak, sama semuanya. Ya, lihat bagaimana orang yang ikut-ikutan dalam sebuah kemungkaran dihukumi sama pelaku kemungkaran itu. Nauzubillah. Wa qalat ulahum, berkata orang-orang yang menyesatkan, orang yang pertama, li ukhrahum, kepada yang disesatkan, fama kana lakum alaina min fadlin, apa keutamaan kalian dibandingkan kami? Sama-sama kita kok melaksanakan kemungkaran gitu ya. Apa keutamaan kalian, kok kalian bisa dikurangi, kami dilipat gandakan? Enak saja kalian. Nah, itu berdebat mereka. Ya, fama kana lakum alaina min fadl fadzuqul azab, kata mereka. Ya udah, sama-sama rasakanlah azab ini, bima kuntum taksibun. Ya, karena perbuatan kalian.
Ya, jadi inilah perdebatan. Jadi ini dimaksud amilatun nasibah, ahlu neraka, penduduk neraka, mereka disibukkan berdebat, saling menyalahkan. Padahal semuanya diazab dengan siksaan yang sama, ya, berlipat ganda. Nauzubillah. Taib Ats-Tsani, kata beliau bahwa yang dimaksud dengan amilatun nasibah dari pendapat yang kedua, anna hadat ta'ab, bahwasanya keletihan, wan nasab, ataupun rasa capek ini fid dunia. Nah, ini ada yang menafsirkan amilatun nasibah itu ketika di dunia. Wal ayatu fil kuffar alladzina yatba'una wa yansabuna fid dunya fi ghairi ta'atillah wa ala ghairi bayyinatin wa huda min kitabillah wa hum musyrikuna bih fahum yatba'una fid dunya wa hadat ta'abu wa yadhhabu amaluhum wa thawabu amalihim. Nah, sebagian ulama mengatakan amilatun nasibah itu terjadinya di dunia, dari ahlu dunia, terutama dari orang-orang kafir, di mana mereka melakukan amalan-amalan, ya, amalan-amalan yang mereka kira amalan tersebut adalah kebaikan. Mereka melakukan amalan bersusah payah, menghabiskan harta, menghabiskan waktu, tapi ternyata amalan itu adalah amalan yang tertolak. Ya, demikian juga orang-orang Islam, kaum muslimin yang melakukan amalan yang begitu banyaknya, tapi amalan itu tidak ada syariatnya. Capek atau tidak? Ya capeklah. Sesampainya di akhirat ternyata tidak dia dapati amal tadi. Ternyata amal itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak ada petunjuknya di dalam Islam, atau istilah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan amalan yang bid'ah. Ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa saja yang beramal dari amalan yang tidak ada perintahnya, tidak ada petunjuknya dari kami, amalan itu ditolak. Nah, mereka bersusah payah di masa di dunia melakukan amal ini. Demikian juga orang-orang kafir. Banyaknya amalan mereka lakukan, mengatasnamakan ibadah. Seperti para, ya, ruhban dari kalangan Nasara, rahib, yang mereka bersusah payah untuk mengasingkan diri, enggak makan daging-daging, kan begitu ya, makannya hanya sayur-sayuran saja, melakukan ini, melakukan itu yang dimaksud di sini. Nah, nanti pada hari kiamat Allah Ta'ala buktikan bahwasanya apa yang mereka lakukan semasa di dunia dengan alasan ibadah tadi, itu semua hanyalah sebatas keletihan saja, amal yang didapat hanya capek saja. Betapa banyak Nabi SAW juga mengatakan tentang puasa, ya, betapa banyaknya orang-orang yang berpuasa tapi yang dia dapat apa? Iya, capeknya saja, haus dan lapar saja, tapi pahala tidak ada. Nah, jadi ada yang menafsirkan amilatun nasibah ini adalah orang-orang yang amalnya tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Furqan ayat 23 Allah Ta'ala berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami datangkan apa yang mereka lakukan semasa di dunia dari amal, kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Wa kama qala ta'ala, demikian juga firman Allah Ta'ala, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu, jika engkau berbuat syirik maka akan hapuslah amalmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Demikian juga firman Allah Ta'ala di dalam surat Ibrahim ayat 18, masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karomat. Perumpamaan orang-orang kafir terhadap Rabb-nya, amalan-amalan mereka itu bagaikan debu, karomat, ishtaddat bihir rih fi yaumin asif, bagaikan debu yang diterbangkan angin yang sangat kencang di hari yang sangat kencang anginnya. La yaqdiruna mimma kasabu, mereka tidak mampu untuk menahan amalan mereka yang mereka usahakan tadi sedikit pun. Ala syai' dzalika huwa dhalalul ba'id, itulah kesesatan yang jauh. Nah, ini dia tafsiran yang kedua. Makna amilatun nasibah adalah aktivitas amal yang meletihkan, melelahkan semasa di dunia, ternyata tidak ada hasilnya. Baik. Kemudian yang ketiga, ats-tsalitsu anna hadza fin nasara. Ada yang menafsirkan amilatun nasibah ini khusus untuk orang-orang Nasrani ala wajhil khusus, wa fil kuffari ala wajhil umum. Secara umum berlaku hanya untuk orang-orang
kafir, alladzina yansabuna wa ya'maluna fid dunya. Orang-orang Nasara ataupun orang-orang kafir secara umum mereka bersusah payah melakukan amalan semasa di dunia. Wa hum fi nasabihim wa amalihim wa sa'yihim fi dhalal. Sementara dalam keletihan mereka, amal mereka dan usaha mereka itu semuanya di dalam kesesatan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakan ya Muhammad, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang-orang yang paling merugi amalnya, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yakni orang-orang yang usaha mereka semasa di dunia itu sia-sia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, mereka merasa apa yang mereka lakukan itu adalah sebaik-baik perbuatan. Ulaika alladzina kafaru, mereka itulah orang-orang yang kafir bi ayati rabbihim, yang kafir kepada ayat-ayat Rabb mereka, wa liqaihi, dan mengingkari pertemuan dengan Rabb mereka. Fahabitat a'maluhum, maka terhapuslah amal-amal mereka. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, kami tidak akan tegakkan timbangan bagi mereka pada hari kiamat. Jadi enggak dinilai. Ya, ada yang mengatakan amilatun nasibah memang khusus untuk orang-orang kafir. Ar-rabi, pendapat yang keempat, anna hadza fil qaumil ladzina ya'maluna fid dunya bil ma'asi. Ada yang berpendapat amilatun nasibah adalah bagi orang-orang yang beramal semasa di dunia dengan amalan kemaksiatan. Wa yu'adzabuna finnar, mereka akan disiksa di dalam api neraka. Wa yat'abuna fiha, mereka akan merasa keletihan di dalam neraka. Lima amilu fi dunyahum, dikarenakan apa yang mereka kerjakan semasa di dunia. Fahiya amilatun fid dunya bil ma'siyah, mereka inilah yang dikatakan orang yang beraktivitas maksiat semasa di dunia. Nasibah au mat'abah fil akhirah finnar, yang nanti mereka akan merasakan keletihan dan kecapean di akhirat, yaitu di neraka karena sebab maksiat yang mereka lakukan. Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu a'lam. Baik, itu dia makna amilatun nasibah. Ada 4 pendapat dari apa yang beliau uraikan. Di jam berapa ini? Kita habiskan? Dikit lagi ya. Ya, kita selesaikan saja ya. Ada 2 lagi ini tapi pendek. Insyaallah. Liburan kan? Nah, liburan. Pertanyaan kata beliau, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, laisa lahum ta'amun illa min dori, tidak ada bagi mereka makanan kecuali dari dori. Tadi kita sudah jelaskan apa dori. Wa qala azza wa jal, Allah azza wa jal juga berfirman dalam ayat yang lain, Al-Haqqah ayat 36, wala ta'amun illa min ghislin, tidak ada makanan kecuali dari ghislin. Ghislin itu dari cairan ya, minuman, dari nanah ataupun darah. Tidak ada makanan melainkan dari nanah dan darah. Fa kaifa yajma'u bainal ayatain? Bagaimana kita mengkompromikan antara 2 ayat tadi? Kok yang satu disebutkan makanan berupa dori, yang satu makanan berupa ghislin? Jawabnya, wajhul jam'i, cara mengkompromikannya, yatakhallasu fi annan nar darokat. Ya, cara mengkompromikannya kata beliau, ringkasnya begini, bahwa neraka itu kan darokat. Nah itu ya, neraka itu punya tingkatan. Tapi ke bawah dia tingkatannya. Famin ahliha qaumun laisa lahum ta'amun illa min dori. Di antara beberapa derajat, kita bilang derajat lagi ya, darokat. Di antara beberapa tingkatan neraka itu ada kaum atau orang-orang yang tidak ada makanan bagi mereka kecuali dori. Nah itu dia. Wa qaumun akharin laisa lahum ta'am illa min ghislin. Tapi ada di antara tingkatan neraka, orang-orang yang berada di sana tidaklah diberi makanan kecuali dari ghislin. Jadi ada tingkatan neraka itu yang makanannya dori, ada tingkatan neraka yang dikasih makan dengan ghislin. Gitu ya cara mengkompromikannya. Enggak susah gitu ya. Insyaallah. Wal qaulu fit ta'am kal qauli fis syarab. Membahas tentang makanan itu sama pembahasan tentang minuman. Jadi makanan minuman itu dihukumi sama. Faminhum min syarabihil hamim, di antara mereka ada yang minumannya dari hamim, air yang sangat panas. Wa minhum man syarabihi, ada di antara mereka yang minumannya as-sadid. Sadid itu nanah, ya. Nanah ataupun darah yang dibusukkan ataupun nanah. Taib.
Itu dia, tidak ada pertentangan antara dua ayat tadi. Terakhir, qad yaqulu qail mulhid, kadang ada seorang yang ngeyel berkata, ya kita bilang ngeyel, mulhid itu orang yang ngeyel terhadap ayat-ayat Allah, suka mengomentari ayat. Nah, gitu ya. Kalau sekarang itu bisa dikatakan orang-orang apa? Liberal ya. Yang ngeyel gitu ya, yang suka memain-mainkan ayat. Kalau ada seorang yang berkata, yang ngeyel berkata, innallaha qala, sesungguhnya Allah kan berfirman, laisa lahum ta'amun illa min dori, tidak ada makanan bagi mereka kecuali dori. Fa kaifa yanbutu dori finnar? Loh, gimana? Kok bisa tumbuh dori di api neraka? Hangus dong. Gitu ya. Akal gitu ya. Nah, ini makanya saya bilang ini mulhid ini ngeyel ya, apa ya, diantaranya orang sekarang, orang liberal itu ya, ngeyel kan gitu kadang terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa yanbutu dori finnar? Loh, gimana ada dori tumbuh di dalam api neraka? Hangus dong, kan begitu. Fa kaifa takunul ijabah ala misli hadal mulhid? Bagaimana kita memberikan jawaban kepada orang yang ngeyel seperti ini, kata beliau. Taib, al ijabah, jawabnya kata beliau, annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Fa huwallazi khalaqan nar, dialah yang telah menciptakan api. Wa huwa qadirun ala ayyaja'alaha la ta'kulud dhari, dia pula yang maha mampu untuk menjadikan api itu agar tidak menghanguskan dori tadi. Ya, kalau menurut akal, kok di dalam neraka ada dori, ada rerumputan kering berduri, hangus dong kan gitu ya, kena api hangus dong. Ya, maka kita katakan Allah Ta'ala maha mampu, maha kuasa, dia mampu menjadikan api itu tidak menghanguskan dori tadi. Ya, kama qala laha, sebagaimana Allah Ta'ala pernah berfirman kepada api ketika hendak membakar Nabi Ibrahim. Apinya jadi apa? Jadi dingin. Dinginnya pun bukan dingin yang membinasakan. Makanya lihat firman-Nya. Ya nar, kata Allah Ta'ala, itu surat Al-Anbiya ayat 69. Ya nar kuni bardan wasalaman. Kata para ulama tafsir, kalau sekiranya Allah Ta'ala perintahkan api waktu itu hanya sebatas dingin saja, maka Nabi Ibrahim tetap binasa, karena dingin pun bisa mematikan. Ya atau tidak? Tapi lihat, kuni bardan wasalaman, wahai api, jadilah engkau dingin yang menyelamatkan. Berarti apa? Adem. Dingin, api itu terasa dingin, tapi bukan dingin sampai, karena Allah mampu menjadikan api itu jilatannya itu dingin, dinginnya itu juga bisa mematikan. Itu mampu Allah Ta'ala. Makanya Allah katakan bardan salaman ala Ibrahim, wahai api, jadilah kamu dingin yang menyelamatkan terhadap Ibrahim. Jadi tidak ada kesulitan bagi Allah untuk menjadikan dori di dalam api neraka, tapi api tidak menghanguskannya. Ya, Allah Ta'ala qadirun ala kulli syai'in, fahuwa subhanahu qadirun ala ayyaja'alaha tahrukul kuffar wala tahrukud dori. Allah Ta'ala maha mampu untuk menjadikan api neraka membakar orang-orang kafir, tapi tidak membakar dori. Nah, kan gitu ya, menurut akal manusia aja terbakar, masa rerumputan kering gak terbakar? Nah, itu kemampuan Allah Ta'ala tidak bisa dijangkau oleh akal. Makanya ya, apa yang Allah Ta'ala turunkan dari ayat-ayatnya itu tidak harus masuk akal dulu, akan tetapi didahului oleh keimanan dulu. Sesuatu yang memang bisa kita masuk kepada akal kita, ya tambah kuat keimanan kita, kan begitu. Seperti kita bisa memikirkan apa yang Allah ciptakan di alam ini, ya, bagaimana peredaran darah manusia, itu kan bisa kita masuk akal kan gitu ya. Bagaimana anatomi tubuh manusia, ya tambah beriman kita. Tapi sesuatu yang enggak masuk akal bagi kita, ya kita imani. Minimalnya kita mengimaninya. Taib. Wa huwa subhanahu aidun qadirun ala ay yakhluqa naw'an min ad-dari yu'adzibu bihil kuffara la ta'kuluhun nar. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk menjadikan jenis dori yang menyiksa orang-orang kafir di neraka tapi tidak dihanguskan oleh api. Wal i'tirad, ya, berkomentar, ka i'tiradil kuffar al mawjudina ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
berkomentar sebagaimana komentarnya orang-orang kafir yang ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ita'ajjabu min qaulihi ta'ala, ketika mereka merasa heran dengan firman Allah, adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zakum, apakah itu merupakan hidangan yang baik ataukah dia pohon yang berduri. Nah, ini komentar orang kafir ketika turun ayat ini. Apakah hidangan yang baik, maksudnya hidangan penduduk surga, ataukah dia pohon yang berduri. Fabayyanallahu subhanahu anna hadhihi syajarah ja'alaha Allahu fitnah lahum. Allah menjelaskan bahwasanya pohon zakum ini Allah Ta'ala jadikan sebagai fitnah, sebagai bala, ya, siksaan bagi orang-orang kafir. Allah Ta'ala melanjutkan firman-Nya, inna ja'alnaha fitnah lidh-dhalimin, sesungguhnya kami menjadikan syajarah zakum itu sebagai fitnah bagi orang-orang zalim. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim, sesungguhnya pohon zakum, pohon berduri itu keluar dari dasar neraka jahim. Wah, itu ya. Jadi keluar pohon itu dari akarnya, itu di bagian paling bawah neraka itu keluar pohon itu. Dari situ tumbuhnya. Tol'uha, dan pucuk-pucuk mayangnya. Nah, dia punya mayang-mayang. Tahu mayang ya? Nah, mayangnya sebuah pohon itu kan ada mayangnya. Tol'uha ka'annahu ru'usu syayatin. Mayang dari pohon zakum ini mirip kepala-kepala setan. Nah, jadi kalau mau tahu kepala setan aslinya gimana, nah itu mirip seperti mayangnya pohon zakum. Ya, mirip seperti kepala-kepala setan. Jadi setan itu punya kepala, mirip dia seperti mayang-mayang dari pohon zakum yang ada di dalam neraka. Taib. Wa ijabatuna ahlul iman. Ini jawaban kita ahlul iman. Annallaha ala kulli syai'in qadirun. Sesungguhnya Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang sulit bagi Allah dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Semuanya memungkinkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Yakhluqu ma yasha wa yaf'alu ma yurid. La mu'aqqiba li hukmihi wala radda li qada'i subhanahu wa ta'ala. Dia menciptakan segala sesuatu, berbuat dengan sesuai kehendaknya, tidak ada yang bisa mengomentari hukum Allah dan tidak ada pula yang bisa menolak dari ketentuan dan keputusannya subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Kita cukupkan sampai di sini, insyaallah nanti kita akan lanjutkan di ayat yang ke-8 sampai 16 di pertemuan berikutnya insyaallah. Akhiru da'wana alhamdulillah, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.